Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dan dalam video kali ini kita akan sedikit membahas tentang kapan sih waktu terbaik untuk membeli saham. Nah, teman-teman, investasi saham tentu saja investasi yang memiliki risiko tapi juga sekaligus menawarkan peluang yang baik untuk kita mengembangkan aset. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa dalam kondisi apapun kualitas bisnis yang baik atau yang bagus akan sangat membantu kita untuk mengambil keputusan investasi. Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya? Yuk, kita simak bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Pada saat ini kita bisa mengkategorikan perusahaan itu menjadi 4 kriteria. Nah, ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, dari sisi kinerja perusahaan di sini teman-teman. Ini paling bawahnya ini kinerja perusahaan buruk, kemudian di atasnya kinerja perusahaan bagus. Kemudian di sisi kanannya atau grafik ke kanannya, ini kondisi ekonomi atau industrinya jelek atau kurang baik. Sementara di sebelah kanannya ini adalah kondisi ekonomi dan industrinya atau industri ini sedang baik. Yang pertama kita lihat dari aspek yang pertama teman-teman. Jadi sebuah perusahaan dikatakan wajar apabila kinerja perusahaan itu bagus pada saat ekonomi bagus. Nah, jadi sebagian besar perusahaan tentu saja berkinerja baik. Jadi, harga bisa jadi terlalu mahal dengan kondisi fundamental yang biasa saja. Perlu teman-teman ketahui di sini dalam tahap ini kategori wajar. Kita bisa memilih untuk berinvestasi, teman-teman. Jadi kita bisa membeli sebuah perusahaan dengan harga yang sangat murah tetapi memiliki kinerja yang baik di masa depan. Nah, untuk itu teman-teman kita akan melihat pada sisi kirinya, di mana kinerja perusahaan ini bagus padahal kondisi ekonomi atau kondisi industri sedang tidak baik. Nah, jadi perusahaan yang mampu berkinerja bagus di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik, ini perlu kita perhatikan atau perlu kita pantau. Dan lihat apakah perusahaan tersebut memiliki muat ekonomi. Nah, jadi teman-teman, disinilah kita membeli saham. Jadi ada wonderful company. Nah, kemudian saat yang berikutnya juga teman-teman, kalau kita perhatikan di sebelah sini teman-teman, jadi ini kinerja perusahaannya jelek dan di saat kondisi ekonomi juga buruk. Nah, di sini teman-teman kita perlu mencari perusahaan yang tentu saja akan mampu bangkit di saat kondisi ekonomi membaik. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu kita bisa melakukan analisa yang lengkap terhadap sebuah perusahaan dan disitulah kita mendapatkan peluang. Nah, di sini kategorinya peluang, teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman, kita perlu memperhatikan betul setiap eh, kriteria dari perusahaan. Nah, sedangkan yang terakhir teman-teman ini adalah opportunity loss. Agak aneh memang ketika kita melihat ketika kondisi ekonomi atau industri sedang bagus, tapi justru kinerjanya jelek. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menemukan perusahaan ini, maka sebaiknya kita menjauhi ini. Karena memang agak aneh ketika arah angin mendukung malah kinerja perusahaan tersebut malah kurang bagus. Jadi sebenarnya kita perlu lihat jangan-jangan bisnisnya ini punya masalah. Nah, jadi teman-teman, keempat hal inilah yang bisa kita katakan kita rangkum. Nah, jadi teman-teman, seperti yang telah diutarakan oleh seorang yang bernama Ben Graham, jadi Mr. Market itu suasana hatinya memang sangat mudah berubah atau cenderung seperti seorang yang manik depresif. Nah, jika sedang gembira, dia akan menawarkan saham-saham dengan harga yang mahal. Dan sebaliknya, bila suasana hatinya sedang buruk, dia akan menawarkan dengan sangat murah. Nah, kondisi ekonomi yang bagus, kinerja perusahaan umumnya baik, maka Mr. Market ini sedang gembira dan merayakan dengan cara menjual saham, teman-teman. Nah, jadi manakala ekonomi mulai suram, suasana hati Mr. Market pun mengikutinya. Nah, ia akan menjual saham dengan harga yang terkadang tidak masuk akal murahnya, atau bahkan sangat murah. Nah,
tentu saja kita harus selektif dalam melakukan pemilihan saham. Jadi, dengan melakukan analisa yang mendalam dan melakukan valuasi dengan cermat, maka kita akan memperoleh bargain hunting. Jadi, ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan hal ini. Nah, hal menarik adalah apabila ada sebuah perusahaan yang kinerjanya tetap baik di tengah kondisi ekonomi atau industri yang kurang baik. Nah, seperti yang disampaikan di awal bahwa kita perlu melihat apakah perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang membuatnya memiliki pricing power. Nah, kita perlu mencari tahu lebih lanjut teman-teman dengan mengulik lebih dalam tentang laporan perusahaan tersebut. Nah, yang harus kita waspadai adalah tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa apabila ekonomi membaik, kinerja bisnisnya tetap tidak ada perbaikan, maka kita perlu bertanya, jangan-jangan bisnisnya ini sedang ada masalah. Nah, jadi teman-teman, apabila kita simpulkan kondisi terbaik yang tentu saja dapat kita lakukan atau kita membeli saham pada saat kondisi terbaik adalah ketika kita melihat kualitas bisnisnya. Jadi, eee, kita bisa tarik benang merah, teman-teman, maka untuk mendapat saham yang baik adalah dari kualitas bisnisnya. Jadi sebuah wonderful company akan cenderung stabil kinerjanya dalam kondisi apapun. Nah, kemudian perusahaan yang biasa aja, teman-teman, kinerjanya akan sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Nah, jadi kita sebagai investor memiliki potensi keuntungan dalam berbagai kondisi tersebut. So, pastikan kita tahu apa yang kita beli atau perusahaan yang kita beli, termasuk risiko yang akan kita hadapi ke depan.